Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, bulan penuh rahmat, ampunan dan pembebasan dari api neraka. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang singkat ini, saya ingin mengajak semuanya untuk merenungkan kembali niat kita dalam beribadah melalui tausiah yang berjudul Niat yang Benar, Ibadah yang Bernilai. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait tema tersebut. Yang pertama, tentang pentingnya niat dalam ibadah. Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW menjelaskan bahwa semua amalan dilihat berdasarkan niat. Kaidah ini berlaku umum di semua perbuatan terkait ibadah dan muamalat. Siapa yang menginginkan suatu manfaat dengan amalnya, dia tidak akan mendapatkan kecuali manfaat itu dan dia tidak mendapatkan pahala. Sebaliknya, siapa yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan amalnya, dia akan mendapatkan pahala dan ganjarannya dari amalan itu, walaupun hanya berupa rutinitas biasa seperti makan, minum, ataupun tidur. Kemudian Nabi SAW membuat perumpamaan untuk menjelaskan pengaruh niat terhadap amal, kendati keduanya secara lahiriah sama. Beliau menjelaskan, siapa yang menginginkan ridho Tuhannya dalam berhijrah dan meninggalkan negerinya, maka hijrahnya itu adalah hijrah yang disyariatkan serta diterima, yaitu hijrahnya akan diberi pahala karena niat tulusnya. Tetapi barang siapa yang menginginkan manfaat duniawi dengan hijrahnya, berupa harta, kedudukan, bisnis, atau istri, maka dia tidak akan mendapatkan dari hijrahnya itu kecuali manfaat yang diniatkannya dan dia tidak mendapatkan pahalanya. Hadis ini menjadi dasar bahwa nilai amal di sisi Allah bukan hanya pada bentuknya atau kadarnya, tetapi terletak pada niatnya. Bisa jadi sholat sama tetapi nilainya berbeda, puasanya sama tapi pahalanya berbeda, sedekahnya sama tapi timbangannya berbeda. Perbedaannya ada pada niat di dalam hati saat melaksanakan amal perbuatan tersebut. Yang kedua, Ramadan adalah bulan untuk melatih keikhlasan. Puasa adalah ibadah yang terkait dengan niat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pemirsa, perhatikan kalimat karena iman dan mengharap pahala. Inilah yang disebut niat yang benar. Ibadah puasa di bulan Ramadan mengajarkan kita menahan diri walau tidak dilihat manusia, ikhlas karena Allah semata, jujur dalam ibadah. Karena orang bisa saja berpura-pura sholat, tetapi sulit untuk berpura-pura puasa di hadapan Allah. Berikutnya, bagaimana ciri niat yang benar itu? Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Artinya, padahal mereka tidak diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa ciri niat yang benar adalah yang pertama, ikhlas karena Allah, tidak mencari pujian manusia, tidak kecewa saat tidak dihargai, tetap beramal meski tidak dilihat orang. Keempat poin tersebut menggambarkan ciri-ciri orang yang melakukan perbuatan baik semata-mata niatnya karena Allah, tanpa mengharapkan imbalan duniawi berupa pujian ataupun pengakuan dari manusia. Mereka fokus pada ridha Allah dan pahala di akhirat, sehingga tetap konsisten dalam beramal, baik dilihat orang maupun tidak. Maka dengan adanya niat, amal besar bisa hilang, amal kecil bisa besar. Mengapa demikian? Para ulama berkata,
betapa banyak amal kecil menjadi besar karena niat, dan betapa banyak amal besar menjadi kecil karena niat. Contohnya, memberi nafkah atau memberi makan untuk keluarga bisa menjadi ibadah jika diniatkan karena Allah. Guru yang mengajar muridnya di kelas jadi ibadah jika diniatkan dakwah. Orang tua yang bekerja jadi ibadah jika diniatkan mencari yang halal. Seorang murid yang belajar jadi ibadah jika diniatkan menjalankan kewajiban menuntut ilmu. Ramadan adalah momentum menjadikan seluruh hidup bernilai ibadah. Lantas bagaimana cara meluruskan niat agar amal perbuatan kita dapat bernilai ibadah dan diterima Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, mari periksa hati sebelum beramal. Tanyalah pada diri sendiri, untuk siapa saya melakukan ini? Untuk Allah ataukah untuk popularitas dan mengharap penghargaan manusia? Yang kedua, perbanyaklah doa keikhlasan. Rasulullah mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Yang artinya, ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari perbuatan menyekutukanmu sementara aku mengetahuinya, dan aku pun memohon ampun terhadap perbuatan syirik yang tidak aku ketahui. Yang ketiga, sembunyikan amal jika mampu, karena amal tersembunyi lebih dekat kepada ikhlas. Sebaliknya, jangan pamer atau riak dalam beramal, karena hal itu dapat merusak amal. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Hadis riwayat Ahmad. Ingatlah bahwa yang kita bawa sampai ke akhirat adalah amal yang ikhlas, yang insya Allah akan diterima oleh Allah, bukan sekedar amal yang banyak. Pemirsa yang dimuliakan Allah, mari kita manfaatkan Ramadan ini bukan hanya memperbanyak amal, tetapi momentum untuk memperbaiki niat ibadah kita. Karena bisa jadi amal sedikit tapi ikhlas, maka insya Allah akan berat timbangannya di sisi Allah. Akan lebih baik lagi bila mana amal ibadah kita meningkat secara kuantitas dan kualitas dengan didasari niat ikhlas karena Allah SWT. Semoga Allah menjadikan puasa, sholat, sedekah, dan seluruh amal kita ikhlas dan bernilai di sisinya. Sebagai penutup, marilah kita berdoa. Ya Allah, perbaikilah niat kami, jadikan amal kami ikhlas karenamu, dan ampunilah kami di bulan Ramadan yang mulia ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga memberikan manfaat. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Kebenaran adalah milik Allah semata dan kesalahan adalah murni dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.